Kali ini gue akan ngebahas satu sepatu yang ada di depan gue ini, dan pertama kalinya di channel ini gue akan bedah. Nah, kalau kalian lihat dari boxnya ini pasti udah tahu deh dalamnya sepatu yang mana. Tapi buat lebih detailnya, seperti biasalah, sit back, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, gue Julian dari The More Souls. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Seperti biasalah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gue buat subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngucapin thanks banget buat sponsor dari video ini, yaitu Sneaker House. Nah, zaman sekarang siapa sih yang nggak ngerti tentang toko consignment yang ada di marketplace maupun yang di Instagram? Tapi sekarang ini banyak banget ya toko consignment atau consignment store tuh yang memiliki kredibilitas yang cukup buruk sih menurut gua. Karena gua pribadi tuh sering banget juga mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak ya, entah pembayarannya telat ataupun mungkin konfirmasinya juga telat. Tapi banyak juga toko consignment yang bisa kalian percaya guys. Salah satunya adalah Sneaker House. Nah, kenapa gua percaya banget sama Sneaker House? Karena gua sendiri udah bekerja sama mereka, gua udah mampir ke tokonya mereka secara fisik. Ya, bener banget, selain mereka punya toko online di Instagram, mereka juga punya toko offline-nya yang ada di Mall Artagadik. Simply kalian bisa cari apa aja sepatu yang lagi hype, dari mulai Jordan, kemudian Dunk, ada lagi juga Yeezy, ataupun mungkin merek-merek yang kalian pengenin. Dan udah pasti kalian juga bisa tanya ke mereka sepatu apa yang kalian pengenin, tanya sizingnya, harganya, udah pasti kalian bakal dapatkan respon yang bagus. So, buat kalian pengen cek-cek Instagramnya mereka, gue akan taruh link Instagramnya di kolom description di bawah. Balik lagi, kita akan ngebahas sepatu yang udah gue pegang ini di depan ya. Boxnya warnanya hitam, yang nggak lain dan nggak bukan ada lambang Jordannya di depan sini. Dan pasti kita akan ngebahas yang namanya Jordan Low ya, karena identik ya. Kalau Jordan Low itu warna boxnya hitam, kemudian ada logo Jumpman-nya di tengah kayak gini. Di bagian depannya kalian bisa nemuin sizing tag ya, biasalah ada US, kemudian ada UK, Euro, sentimeternya, dan juga ada nama SKU-nya, yaitu Air Jordan 1 Low, Noble Green, Pollen White Black, Furt Noble, Blank, Noir, dan juga Pollen. Di sini tuh banyak aksen emasnya ya warnanya, selain ada di Jumpman-nya, kemudian di samping sini, ada juga di tulisan belakang ini nih, belakangnya juga ada tulisan emasnya gitu, selain ada stiker Nike Air-nya di sini juga. Kalau kita buka ya, kalian akan dapetin biasa tisu paper warna putih, ada tulisan 23 yang di print dengan tinta emas juga. Dan gak usah basa-basi lagi, ini dia Air Jordan 1 Low Green Toe. Sebenarnya gak akan banyak sesuatu yang kita bakal bisa bahas ya di sepatu ini, karena memang sepatunya tuh simple aja, klasik. Dan to be honest, gue gak akan ada on fit review, jadi ini pasti gak akan gue bakal pakai. Sizingnya aja kekecilan soalnya US 9. Tapi gak apa-apa, nanti gue akan kasih b-rollnya juga untuk kalian bisa lihat ya bagian-bagian dari sepatunya secara detail. Oke, kita bahas langsung ya di bagian uppernya. Secara keseluruhan tuh bagian uppernya atau konstruksi sepatunya itu ya sama seperti Air Jordan biasanya, cuman sekarang adalah versi low cut-nya, yaitu nggak ada di bagian collarnya ini. Secara keseluruhan memang bahannya adalah leather di bagian uppernya, dan juga yang membedakan di bagian tangnya doang. Tangnya ini adalah bahannya nylon. Kita bahas satu persatu. Di bagian toe boxnya kalian akan mendapatkan toe box yang berwarna hijau. Hijaunya tuh agak pekat gelap gitu ya, kayak hampir hijau army. Terus di sini tekstur kulitnya nggak spesial sih ya, kalian mendapatkan apa yang kalian bayar. Di situ ada ventilation hole yang bisa memberikan kaki kalian tuh udara seger lah, walaupun nggak terlalu ngefek banget. Dan di mudguardnya juga dikasih leather berwarna hitam yang cukup firm juga, bentuknya juga rapi, finishingnya juga oke. Di bagian lateral dan juga medialnya kalian akan mendapatkan panel yang berwarna putih ya, bahannya masih sama leather yang stiff, yang agak keras, dan ini juga memberikan aksen yang clean ya menurut gua, karena kalau color blocking seperti ini tuh enak banget dipakainya. Dan logo Nike Shoes yang berwarna hitam, bahannya juga sama, leather juga identik. Dan ini juga cukup rapi, finishingnya sebenarnya bagus banget. Kalau di bagian lasesnya kita dapatin standar laces berwarna hitam aja sih. Ini sebenarnya normal laces, nggak ada yang spesial. Dan di bagian tangnya yang tadi gua udah bilang, tangnya itu bahannya adalah nylon, dan di sini dikasih padding yang cukup oke aja. Sedangkan di bagian atas tangnya itu dikasih logo Jumpman berwarna emas gitu ya. Oh ya, lupa, di situ juga ada lace holder di sini ya. Itu di sini tulisannya adalah 23 yang berwarna hitam juga. Nggak terlalu kelihatan sih aksennya. Di bagian heel counternya kalian bakal ngedapetin heel counter yang cukup stiff, cukup keras, cukup firm, dan ini berbahan leather juga. Di situ juga dibordir dengan logo Air Jordan. Kalau kita buka bagian belakang tangnya, kalian bakal dapetin tang yang berbahan mesh, yang ini warnanya hitam juga. Di situ dikasih juga sama mereka sizing tag ya, biasalah US 9, ada logo Air Jordan-nya, SKU-nya, dan juga barcode-nya. Bahan meshnya itu nggak cuma di bagian lidahnya, tetapi di situ juga ada di inner lining atau sock linernya. Meshnya ini cukup banyak dan cukup tebal, dikasih padding yang cukup nyaman juga, yang pasti ini bakal bikin kaki kalian nyaman kalau pakai. Kalau di bagian insole-nya kalian bakal mendapatkan insole yang berwarna hitam, dan di situ di print juga
di bagian tumit kalian itu dengan Jumpman yang berwarna putih. Untuk size-nya sendiri, gua pakai true to size sih sebenarnya kalau Jordan, atau agak sedikit dinaikin setengah size. Soalnya kalau Air Jordan High yang biasanya gua pakai, gua tuh selalu naikin setengah size karena biasanya leathernya itu agak keras waktu pertama kali pakai. Nah, buat antisipasi aja, jadi kalau kalian punya kaki yang lebar, udah pasti kalian harus naikin setengah. Tetapi kalau kalian punya kaki yang normal, true to size juga sudah cukup oke. Tapi seperti biasa, buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang ke toko-toko retailer ataupun mungkin reseller yang bisa ada kesempatan untuk mencoba sepatunya dan pastiin fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. Ya seperti kalian bisa datengin toko sneaker house ini yang ada di Arta Gading, jadi kalian bisa punya experience untuk datang melihat dan juga merasakan sepatunya secara langsung. Kita lanjut lagi ke bagian midsole-nya. Seperti biasa, Air Jordan itu kan capsule ya model midsole-nya. Jadi ini pasti agak keras. Nah, namanya juga Air Jordan, pasti di dalamnya juga terdapat air unit yang mungkin kalian nggak bakal bisa ngerasainnya secara langsung. Dan di bagian outsole-nya kalian bakal mendapatkan the best traction of all time dari semua sneakers yang menurut gua ya, itu ada di pasaran. Warna outsole-nya itu adalah hijau dan sudah pasti traction-nya sangat bagus dan nggak akan bikin kalian kepleset. Ya kecuali kalian jalan di oli atau kalian jalan sengaja di air, ya pasti kepleset lah. Secara overall kesan gue pertama kali memegang sepatu yang Air Jordan Low ini ya sebenarnya biasa aja. Cuman gue harus appreciate tentang finishing akhirnya dari sepatu ini. Walaupun bahannya itu nggak sebagus sepatu Air Jordan yang harganya 2,3-2,4 jutaan. Tetapi dengan harga 1,4 jutaan kalian sudah bisa dapetin sepatu yang casual, gampang dipakai dan juga timeless. Ya benar, harga retailnya adalah sekitar 1,4 juta sampai 1,5 juta, tetapi kalian juga bisa mendapatkan harga resellnya yang cukup terjangkau juga kok, antara 2 sampai 3 juta, tergantung size-nya. Cek aja, DM aja admin dari Sneaker House dan kalian bisa tanyain size mana yang tersedia di toko mereka. Siapa tahu sekalian kalian mampir dan juga nyobain sepatunya, kalau cocok tinggal cop aja. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih Air Jordan 1 Low yang green toe ini? Apakah kalian mau ngekop sepatunya atau mungkin ya itu mah biasa aja, warnanya juga terlalu norak? Tolong tulis komentar kalian yang tadi di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi thanks banget buat Sneaker House yang sudah mensponsori video ini. Much appreciated. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian suka. And as always, thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.